Shalom Alaikum, kita ke Trend Lesson Diary. Sekarang di kejadian 26. Terjadilah kelaparan di negeri itu, di samping kelaparan yang pertama yang pernah terjadi pada masa Abraham. Lalu Ishak pergi kepada Abimelek, raja Filistin di Gerar. Jadi Abimelek ini mungkin gelar ya, bukan nama ya, karena kalau kita lihat kira-kira Semitik gitu ya, Abi itu kan bapakku gitu ya, Melek itu raja, bapakku raja, itu gelar. Karena Abimelek yang dulu ketemu Abraham pengen beristri Sarah. Sekarang Abimelek juga masih berkuasa di Palestina ketika Ishak dewasa. Nah itu kan ya nggak mungkin gitu ya kalau satu orang gitu. Jadi pasti dua orang. Karena Abimelek nanti juga mengingini Ribka gitu ya. Adonai ayat 2, Adonai menampakkan diri kepadanya dan bersabda, janganlah pergi ke Mitsraim, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ini komar sih ya. Menumpanglah di negeri ini dan aku akan menyertaimu. Aku akan menyertaimu dan memberkatimu, karena bagimu dan keturunanmu lah aku akan memberikan seluruh negeri ini. Aku menggenapi sumpahku yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan memperbanyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan diberkati. Ini berkata Abraham ya. Sebab Abraham telah mendengarkan suaraku, Sema, memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku. Ishak tinggal di Gerar, seperti bapaknya ya, ayahnya. Pria-pria nih kebiasaan ya, cakep langsung disosor ya. Pria-pria di tempat itu bertanya tentang istrinya. Ini perilaku Ishak seperti Abraham ya, wataknya sama. Iya saudara perempuanku, karena dia takut untuk mengatakan istriku, supaya jangan pria-pria di tempat itu membunuh aku karena Ribka, sebab ia cantik parasnya. Lalu terjadilah, ketika telah berapa lama berada di sana, dan Abimelek raja orang Filistin melihat dari balik jendelanya, dia memperhatikan gitu ya. Memperhatikan, dan tampaklah Ishak sudah bermesraan dengan Ribka istrinya. Maka Abimelek memanggil Ishak dan berkata, lihatlah dia pasti istrimu, namun bagaimana engkau telah berkata dia adalah saudara perempuanku? Maka Ishak berkata kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati oleh karena dia. Nah ini mungkin Abimelek ini penasaran juga. Di Abimelek yang ini, versi yang ini, mungkin anaknya gitu ya, belum sempat nampak ini ya, mengingini Ribka, tapi dia udah melihat-lihat ya gitu ya. Mungkin dia juga punya, entah pengen tahu atau apa gimana gitu ya. Apakah ini yang telah engkau perbuat kepada kami? Mudah sekali seorang dari bangsa ini berbaring dengan istrimu, dan engkau telah mendatangkan kesalahan atas kami. Jadi Abimelek anaknya ini pasti ingat cerita Abimelek bapaknya gitu, yang kebetulan kasusnya dengan Abraham, sekarang dengan Ishak gitu. Jadi cerita kutuk dalam mimpinya Abimelek, leluhurnya atau bapaknya, itu pasti diceritakan. Lalu Abimelek berperintah kepada seluruh bangsa itu dengan mengatakan, barang siapa menjamah orang ini atau istrinya, dia pasti dihukum mati. Ya, ini lebih bijak dari bapaknya. Ishak menabur di negeri itu, dan dalam tahun itu juga dia memanen 100 kali lipat. Wow,
petani sukses ya, 100 kali lipat. Dan Adonai memberkati dia. Jadi kalau sebelumnya Abraham mendapatkan harta dari pemberian Abimelek, nah sekarang Ishak menabur sendiri. Orang itu menjadi kaya dan terus-menerus menjadi kaya sampai dia menjadi sangat kaya. Meot biasanya, sangat-sangat meot. Padanya ada ternak kawanan domba dan ternak kawanan lembu, dan ini double ya, biasanya salah satu, nanti kita cek. Dari banyak pelayan, nah ini perlu dihapus dannya, sehingga saja lebih baik kata sambungnya, sehingga orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Nah, dimanapun orang terpilih ya diberkati ya. Semua sumur yang telah hamba-hamba ayahnya gali pada masa Abraham ayahnya, orang Filistin telah menutupnya dan menimbunya dengan tanah. Abimelek, nah ini jadi Abimelek yang dulu berjanji dengan Abraham supaya Abraham tidak mengganggu Filistin, tapi sekarang ternyata orang Filistin menutup sumur-sumur Abraham. Abimelek berkata kepada Ishak, "Pergilah dari kami karena engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Maka Ishak pergi dari sana. Lalu berkemah di lembah Gerar dan dia tinggal di sana. Ishak menggali kembali sumur-sumur air yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya, yang telah orang-orang Filistin tutup sesudah kematian Abraham. Dia menyebut nama baginya menurut nama-nama yang telah ia sebut. Hamba Ishak menggali di lembah itu, dan di sana mereka mendapati sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, "Air ini milik kami." Lucu ya. Jadi kalau orang diberkati itu punya harta, orang-orang yang lain iri, pengen merampas. Nah, seperti tanah perjanjian dirampas. Lalu mereka menggali sumur lain. Jadi yang pertama dikasih nama Esek, kan kita cek. Mereka berselisih pula atasnya, maka dia menyebut namanya Sitna. Dia berpindah dari sana lalu menggali sumur yang lain lagi. Luar biasa, 2 kali itu kan dirampas sumurnya. Mereka tidak berselisih lagi karena itu, dan dia menyebut namanya Rehobot. Dan dia berkata, "Karena sekarang Adonai telah memberikan kelegaan untuk kita, dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini." 2 kali dirampas ya. Dari sana Ishak pergi menuju Berseba. Pada malam harinya, koma saja, Adonai menampakkan diri kepadanya dan bersabda, "Akulah Tuhan Abraham ayahmu. Janganlah takut karena aku menyertai engkau. Aku telah memberkati engkau dan melipat gandakan keturunanmu karena Abraham hambaku." Dia mendirikan misbah di sana dan memanggil nama Adonai. Dia memasang kemahnya di sana. Kemudian hamba-hamba Ishak menggali sumur di sana. Abimelek telah pergi kepadanya dari Gerar, serta Ahuzat sahabatnya dan Pikol disertai, gitu aja ya. Disertai Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Ini jadi iri. Para Filistin ini iri, tapi juga takut ya. Jadi mendatangi Ishak,
Mengapa kamu datang kepadaku? Bukankah kamu membenciku dan telah menyuruhku menjauh darimu? Lalu mereka menjawab, kami dengan jelas telah menyaksikan bahwa Adonai senantiasa menyertai kamu dan kami sepakat. Nah, ini ketakutan juga dia, kayak bapaknya. Biarlah sekarang ada sumpah di antara kita, antara kami dan engkau. Biarlah kami mengikat perjanjian denganmu. Nah, ini ketakutan mereka. Janganlah berbuat jahat kepada kami, sebagaimana kami tidak pernah menjamah engkau. Padahal pernah gitu ya, pernah menjamah sebenarnya dengan sumur itu ya. Bagaimana kami hanya berbuat kepadamu, membiarkan kamu pergi dengan damai. Kamulah sekarang yang diberkati Adonai. Jadi Ishak ini penuh pengampunan ya. Dia mengadakan perjamuan. Jadi musuhmu minta damai, dijamu makan gitu ya. Kristen sekali nih. Mereka bangun pagi-pagi dan mereka bersumpah ke seorang terhadap yang lain. Jadi kalau orang berdamai dengan orang Kristen ya, kita harus jamu ya, kita harus memberi makan, lalu mengampuni. Lalu terjadilah pada hari itu juga datanglah hamba-hamba Ishak datang dan memberitahukan kepadanya tentang keadaan sumur yang telah mereka gali, dan mereka berkata kepadanya, kami telah mendapatkan air. Nah, Seba itu sempurna ya, dari angka 7 juga sempurna. Itulah sebabnya nama kota adalah Berseba. Ber itu ya sumur ya, sumur Seba. Esau berumur 40 tahun dan dia mengambil istri, yaitu ini Esau ya, gantian Esau. Tadi Ishak ceritanya panjang, Esau cuma 2 ayat. Esau berumur 40 tahun dan dia mengambil istri, yaitu Yudit anak perempuan Beeri orang Het, dan Basmat anak perempuan Elon orang Het. Jadi keturunan Het semua istrinya. Dan mereka itu menimbulkan kepahitan roh. Nah, ada kata roh. Tuh, 4. Mereka namun aja ya. Namun mereka itu menimbulkan kepahitan roh bagi Ishak dan Ribka. Nah, jadi orang terpilih itu ya seperti ini ya. Jadi Esau memilih anak-anak orang Het sebagai istri, dan orang tuanya marah. Ya sakit kepahitan roh. Ya. Sedangkan Esau menurut gitu ya, cari istri dari ini. Dari Ribka gitu ya, dari Laban maksudnya. Jadi Yakob mendapatkan istri dari Laban, sedangkan Esau dari bangsa lain gitu. Ini berkaitan dengan agamanya ya. Jadi Tuhannya berbeda. Jadi bangsa Het punya Tuhan berbeda, dan itu menjadi kepedihan lah bagi Ishak dan Ribka. Ya demikianlah setelah lesson dari untuk Kejadian 26. Kita bisa belajar orang terpilih dan tidak terpilih, diberkati dan tidak diberkati. Apakah Anda orang terpilih atau Anda orang yang terbukti tidak terpilih dengan kehendak bebas Anda, menolak Adonai sebagai Tuhan? Ya, itu terbukti nanti dalam hidup Anda. Tapi bagi yang terpilih, bagi yang diberkati, berkat itu akan terus-menerus menyertai. Karena Tuhan selalu ada, hayah. Tuhan hidup bersama kita. Amin.